Kisah perjuangan ini berawal dari salah satu tanah penghasil timah terbesar di Asia Tenggara, Pulau Bangka. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdiri pada tanggal 21 November tahun 2000. Jauh sebelum resmi berdiri, Bangka Belitung sudah lama dikenal sebagai wilayah penghasil timah sejak Belanda mendudukinya. Dominasi Belanda dahulu kala dalam memonopoli sumber daya alam khususnya timah melahirkan perlawanan dari rakyat, terutama perlawanan di Pulau Bangka yang dikenal dengan istilah Perang Bangka. Perang tersebut dikomandoi oleh salah satu tokoh pejuang daerah yang bernama Depati Amir. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ica Julianti. Kali ini Ica sudah berada di salah satu tempat ikonik yang ada di Kota Pangkal Pinang, yakni Wilhelmina Park atau yang lebih dikenal dengan istilah Taman Sari. Nah teman-teman, di sini banyak sekali monumen bersejarah, salah satunya monumen bersejarah dari pahlawan Depati Amir. Nah, pada kesempatan ini Ica akan mengajak teman-teman semua untuk mengulik bagaimana kisah perjuangan Depati Amir dalam melawan kolonialisme Belanda. Yuk kita telusuri bersama. Nah, kali ini Ica sudah berada di salah satu monumen bersejarah, yakni Monumen Depati Amir. Jadi, Amir itu lahir di Mendara, Pulau Bangka tahun 1805. Ia merupakan putra sulung dari pasangan Depati Bahren dan juga Ibu Dakin. Ia berasal dari keluarga bangsawan Bangka yang mengabdi pada Kesultanan Palembang. Sejak belia, Amir terkenal sebagai pemimpin perang yang sangat cakap, tangguh, berani, dan juga cerdas. Seperti ayahnya, Amir dikenal sebagai pemimpin perang gerilya yang sangat handal. Sehingga pada tahun 1830, Amir diberi julukan atau diangkat menjadi seorang depati. Namun, Amir menolaknya karena ia memilih untuk menjadi rakyat biasa. Namun teman-teman semua, gelar Depati tetap berada di dalam dirinya atas dasar kecintaan rakyat Bangka terhadap dirinya. Nah teman-teman, setelah ini kita akan beralih ke tempat yang lebih menarik. Jadi ikuti terus ya. Teman-teman, sekarang Ica sudah berada di salah satu lokasi penambangan timah yang ada di daerah Merawang. Melihat penambangan timah yang ada mengingatkan kita pada kisah perjuangan Depati Amir saat melawan kolonialisme Belanda yang telah memonopoli timah yang ada di Pulau Bangka. Pemerintah kolonial Belanda telah memonopoli timah yang mementingkan kepentingan mereka dibanding kepentingan rakyat. Hal ini yang menyebabkan rakyat Bangka mengalami penderitaan serta kesengsaraan akibat mereka tidak bisa menikmati dan memanfaatkan sumber daya alam yang sangat melimpah di tanahnya sendiri, yakni timah. Hal lain yang sebenarnya menjadi penyebab menyulutnya kemarahan dari Depati Amir adalah Belanda yang tidak menggubris ultimatum dari Depati Amir untuk segera membayar utang timah ayahnya sebesar 150 gulden. Tuntutan tersebut disertai dengan ancaman penghancuran parit-parit milik Belanda di distrik Merawang dan juga Sungai Liat. Nah teman-teman, meskipun ultimatum pertama tidak digubris sama sekali oleh Belanda, hal ini tidak menyurutkan semangat Depati Amir untuk terus menuntut Belanda agar segera memenuhi hak Depati Bahren yakni ayahnya. Hak tersebut berupa utang timah serta gaji sebesar 600 gulden setahun. Dan sebenarnya kesepakatan ini telah ditandatangani pada tahun 1828 dan sampai saat itu Belanda belum membayar sama sekali utang tersebut. Namun teman-teman, pada akhirnya
Belanda telah berhasil menangkap Depati Amir setelah melewati perjalanan dan perlawanan yang sangat panjang. Keberhasilan Belanda menangkap Depati Amir ternyata menggunakan strategi pemblokadean jalur laut yang digunakan pasukan Depati Amir untuk memenuhi persediaan senjata, serta Belanda pun memblokade jalur logistik, sehingga hal ini menyebabkan keletihan dan kelaparan yang dialami oleh pasukan Depati Amir. Hal ini pun diperparah teman-teman dengan kondisi Depati Amir yang sedang sakit. Sehingga pada tanggal 7 Januari tahun 1851, Belanda berhasil menangkap Depati Amir yang sedang berupaya melarikan diri ke distrik Sungai Selan. Nah teman-teman, setelah Belanda berhasil menangkap Depati Amir, akhirnya Belanda mengasingkan Depati Amir dan juga Hamzah adiknya ke Kupang atas dasar kuatnya pengaruh mereka di Pulau Bangka. Sesampainya mereka di Kupang, mereka dipenjara kurang lebih selama 3 bulan. Setelah itu mereka bermukim di salah satu kampung muslim, yakni Kampung Air Mata. Depati Amir dan Hamzah disambut hangat oleh tokoh muslim dan masyarakat setempat. Selama di pengasingan, mereka turut membantu penyebaran agama Islam di Pulau Timur. Tidak hanya itu teman-teman, Depati Amir dan Hamzah juga turut menyebarkan kebudayaan Melayu Bangka ke Pulau Timur. Tidak hanya itu teman-teman, Depati Amir juga memberikan nasihat dan petuah tentang strategi perang kepada raja-raja Timur saat sedang melawan penjajahan dari Belanda. Setelah kurang lebih 33 tahun ia diasingkan di Kupang, akhirnya pada tahun 1885 ia pun meninggal dunia. Nah teman-teman, berkat perjuangan Depati Amir, akhirnya namanya diabadikan pada beberapa tempat di tanah kelahirannya. Salah satunya Bandara Depati Amir. Bandara ini sudah berdiri sejak tahun 1942 dan dulunya bernama Pelabuhan Udara Pangkal Pinang. Namun pada tanggal 25 Agustus tahun 1999 berubahlah menjadi Bandara Udara Depati Amir. Tidak hanya itu teman-teman, nama Depati Amir juga diabadikan menjadi nama jalan, yakni Jalan Depati Amir. Selain itu, nama Depati Amir juga diabadikan menjadi nama salah satu sekolah yang ada di Kota Pangkal Pinang, yakni SD, SMP, dan SMA Depati Amir Kota Pangkal Pinang. Dan hal terakhir yang paling membanggakan adalah Depati Amir dinobatkan menjadi pahlawan nasional pertama dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018. Nah teman-teman, kita sudah sampai di penghujung penelusuran jejak perjuangan Depati Amir dalam melawan Belanda. Sosok Depati Amir yang sangat cerdas dalam menyusun strategi perang dan membangun pasukan yang kuat tentu harus kita jadikan teladan agar kita dapat menjadi pemimpin yang hebat. Berbagai halangan dan rintangan dilalui oleh Depati Amir, mulai dari pengkhianatan sampai penculikan anggota keluarga, tidak menyurutkan semangat Depati Amir untuk terus memperjuangkan hak orang banyak. Tak hanya itu, Depati Amir mengingatkan kita pada sosok pemimpin yang mampu menyatukan berbagai orang dengan latar belakang berbeda. Kala itu, Depati Amir mampu menyatukan dua etnis, yakni etnis pribumi Melayu dan juga etnis Cina. Oleh karena itu, ingatlah selalu jasanya dan ingatlah selalu namanya. Serta jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Sebab dengan berefleksi pada peristiwa di masa lampau, kita dapat memetik hikmah dan pembelajaran hidup untuk dapat bersikap dan bertindak di masa yang akan datang. Saya Ica Julianti. Terima kasih dan sampai jumpa pada perjalanan sejarah berikutnya. Dadah!